Aku sudah menemui dokter yang merawat ayah. Katanya, jika kondisi ayah terus membaik, ayah bisa kembali ke rumah 2 hari atau 3 hari lagi. Dokter juga mengatakan jika penyakit jantung ayah kambuh lagi, karena itu mulai sekarang ayah harus lebih menjaga kesehatan. Tiba-tiba pintu diketuk. Aisyah langsung bangun ketika melihat jika yang datang adalah kedua orang tuanya, juga Kak Ahmad, kakak laki-lakinya yang paling tua. Mereka segera datang ketika tahu jika besannya tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Aisyah yang begitu bahagia segera mencium tangan dan memeluk Umi dan Abah. Begitu juga dengan kakaknya, kerinduannya akan kedua orang tuanya karena sudah hampir 2 bulan tidak bertemu. Dia luapkan dengan memeluk keduanya erat. Setelah itu Abah segera menghampiri sahabatnya dan menanyakan keadaannya. Mereka semua terlibat percakapan, ditambah dengan kedatangan ibu, semakin menambah hangat perbincangan mereka. Jujur saja, aku takut jika aku keburu meninggal sebelum bisa menggendong cucuku, ucap ayah seketika membuat semua orang menghiburnya. Lain halnya dengan Aisyah dan Alfian yang malah saling berpandangan mendengar perkataan ayah. Aneh berdoa semoga Allah tidak memanggilmu dulu sebelum kamu merasakan repotnya mengurus cucu, jawab Abah bercanda. Semua orang tergelak kecuali Aisyah dan tentu saja Alfian. Jadi, apa sudah ada tanda-tandanya? Tanya Kak Ahmad melihat Aisyah. Iya, ini sudah 2 bulan kalian menikah loh. Umi memegang tangan Aisyah. Aisyah hanya menggelengkan kepalanya sambil berusaha tersenyum. Belum Umi, jawab Aisyah pelan. Alfian hanya bisa menundukkan kepalanya. Ibu yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya hanya bisa terdiam. Sabar, Abah berdoa semoga secepatnya kalian berdua diberikan amanah berupa keturunan yang soleh dan soleha. Semua orang mengaminkan, semakin membuat hati Aisyah pilu. Setelah ayah mertuamu sembuh, menginaplah di rumah 1 malam saja. Adikmu Maryam sangat merindukanmu, ucap ibu sambil mereka berjalan menuju parkiran mobil. Iya Bu, aku harus meminta izin kepada suamiku dulu. Ajaklah suamimu juga menginap di sana, ucap ibu lagi sambil menaiki mobil. Aisyah mengangguk. Setelah menyalami suaminya semuanya, Aisyah melambaikan tangan melihat mobil yang melaju meninggalkan parkiran. Aisyah berjalan kembali memasuki lobi rumah sakit sambil sedikit melamun memikirkan banyak hal, terutama sang ayah mertua yang rupanya sudah mengharapkan kehadiran seorang cucu. Dia berjalan menyusuri koridor demi koridor, masih dengan banyaknya hal yang dia pikirkan, hingga tidak sengaja di ujung koridor yang sepi, dia melihat Alfian yang tengah berdiri bersama seorang wanita. Aisyah kemudian tahu jika wanita itu adalah Anita. Keduanya tampak sibuk berbicara dengan serius. Aisyah tidak ingin mengganggu, dia segera membalikan badannya namun terlambat karena kehadirannya sudah diketahui oleh Anita. Aisyah, tunggu dulu. Kebetulan kamu ada, kita harus berbicara bertiga. Anita memanggil Aisyah sambil berjalan ke arahnya. Alfian segera memegang tangan Anita, memintanya untuk tidak mengajak serta Aisyah dalam permasalahan mereka. Aisyah sekilas melihat tangan sang suami di lengan Anita. Segera dia memalingkan wajahnya. Anita melepas tangan Alfian, kembali berjalan mendekati Aisyah, langsung memegang tangannya dan menariknya mendekati Alfian. Sekarang kamu harus memilih, dia atau aku. Anita menatap wajah Alfian dengan sangar. Kamu tahu, jika dia telah menyebutku seorang perebut suami orang, aku sangat tersinggung karena kenyataannya dialah yang telah merebutmu dariku. Anita menunjuk Aisyah dengan sangat marah. Aisyah melepaskan tangannya dari genggaman tangan Anita. Dia ini hanya badan dan mulutnya saja yang ditutupi, tapi mulutnya tidak dijaga. Kamu tahu, beberapa hari ini aku memikirkan semua perkataannya yang telah menghinaku. Alfian terdiam. Dia tahu jika saat ini Anita sangat-sangat emosi. Dia tahu jika seperti itu hal yang harus dilakukannya adalah
mendengarkan semua perkataannya tanpa harus menyelanya. Begitu juga dengan Aisyah yang terdiam santai ketika Anita berulang kali menghina dan menunjuk dirinya. Jadi, sekarang saatnya kamu harus memilih, pilih dia atau aku. Kalau kamu pilih dia, hubungan kita hanya sampai di sini. Jangan pernah hubungi dan temui aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, cepat ceraikan dia. Anita lagi-lagi menunjuk Aisyah. Anita, aku... Alfian tampak bingung. Kalau Anda bingung memilih antara dia atau aku akan membantu Anda. Aku akan bantu dengan mengundurkan diri karena aku bukan pilihan, apalagi jika harus disejajarkan dengannya. Maaf, level kami berbeda. Anita langsung membelalakan matanya. Meminta suami orang untuk memilih antara dirinya dan istri sah. Sudah jelas jika hanya wanita tidak bermartabat yang bisa melakukannya. Aku? Wanita tidak bermartabat? Tanya Anita sambil melotot melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Jika ingin disebut wanita bermartabat, perbaiki perlakuan terhadap lawan jenis Anda. Jika ingin disebut wanita santun, perbaiki tutur kata Anda. Jika ingin disebut wanita beradab, perbaiki sikap dan tingkah Anda, ucap Aisyah dengan lembut. Anita terdiam, tertegun, mendengar perkataan Aisyah yang justru malah menasihatinya. Begitu juga dengan Alfian yang terpana akan sikap Aisyah yang tetap santai dan elegan menghadapi Anita yang emosinya sedang meluap-luap. Aisyah melirik Alfian sekilas lalu pergi berjalan meninggalkan keduanya. Ditinggalkan Aisyah, keduanya diam membisu. Semua perkataan Aisyah sungguh sangat membuat keduanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian lihat sendiri, jika Aisyah memang wanita yang luar biasa. Keduanya langsung melihat asal suara. Nurma, ibu Alfian, menghampiri keduanya. Ibu? Alfian kaget melihat sang ibu ternyata mendengarkan semuanya. Ibu melihat Anita dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibu sudah melihat semuanya. Tidakkah kamu bisa melihat perbedaan yang sungguh jauh antara Aisyah istrimu dengan wanita ini? Tanya Nurma melihat putranya. Anita semakin dibuat merana mendengar perkataan Nurma. Keduanya sangat jauh, Nak. Kita bisa lihat pendidikan tinggi tidak melulu menjadikan orang menjadi beradab. Seperti kata Aisyah tadi, wanita ini tampak seperti wanita yang tidak mempunyai harga diri, mengemis cinta kepada pria yang sudah beristri. Anita langsung menutup wajahnya, menangis terseduh. Kamu akan sangat menyesal jika meninggalkan Aisyah hanya demi wanita ini. Alfian terdiam. Nurma lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa salahku? Memangnya aku wanita seperti apa di mata mereka? Aku hanya wanita yang sedang memperjuangkan lelaki yang dicintainya. Apa aku sehina itu di hadapan mereka, Al? Ucap Anita dengan lelehan air mata melihat Alfian di depannya. Cukup, aku tidak bisa berpikir lagi sekarang. Lebih baik sekarang kamu tenangkan diri kamu. Setelah itu kembalilah ke kota. Anita menangis terisak. Seharusnya kamu tidak ke sini tadi. Sekarang ibuku sudah mengetahui semuanya. Alfian terlihat kesal. Pulanglah, aku harus kembali ke kamar ayahku. Alfian melengos pergi meninggalkan Anita. Ibu masuk ke dalam ruangan, terpana melihat Aisyah yang tengah membantu suaminya melakukan tayamum. Aisyah begitu telaten membantu ayah mertuanya tayamum dan melaksanakan sholat. Semakin membuat ibu yakin jika Alfian telah bertindak bodoh dengan menyanyiakan wanita seperti Aisyah. Ibu kembali mengingat kejadian tadi, di mana dia melihat semuanya secara diam-diam, merasa malu akan tindakan sang putra karena masih berhubungan dengan wanita lain, dan itu pun diketahui oleh Aisyah. Ibu melihat Aisyah, merasa heran dengan sikapnya yang nampak tetap tenang, seolah tadi tidak terjadi apapun. Tak nampak kemarahan ataupun kekecewaan, tidak ada kesedihan bahkan air mata. Semakin membuat ibu yakin jika menantunya itu sudah terlampau banyak merasakan sakit hingga membuatnya sudah biasa atau bahkan mati rasa. Ibu lantas merasa iba, hatinya sakit mengetahui jika keadaan rumah tangga putranya ternyata jauh lebih buruk daripada
perkiraannya. Alfian masuk langsung melihat ke arah ibunya, di mana sang ibu langsung memalingkan muka darinya. "Ibu kecewa kepadamu, nak," gumam ibu dalam hatinya. 3 hari berlalu. Alfian masih terus berusaha berbicara kepada ibunya, namun sang ibu selalu menghindarinya. Selama 3 hari ini tidak seperti biasanya. Ibunya tampak tidak menghiraukannya sama sekali. Kekecewaan yang besar membuat ibunya tidak ingin berbicara dulu dengan putranya. Begitu juga dengan Aisyah, keduanya masih sama-sama terdiam 1000 bahasa. Tidak pernah sekalipun mencoba membahas kejadian waktu itu. Keduanya hanya nampak berkomunikasi di depan ayah yang sedang sakit saja. Itu pun hanya kamuflase pada ayahnya jika rumah tangga mereka baik-baik saja. Alfian lalu banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan merenung, mengakui jika dari segi apapun Aisyah memang lebih baik dari Anita. Keduanya sangat berbeda jauh, ibarat langit dan bumi dari segi penampilan maupun sikap. Aisyah dengan pembawaannya yang tenang membuatnya justru tampak elegan dengan tutur kata yang mencerminkan tingkat kecerdasannya. Lain halnya dengan Anita, mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 5 tahun, membuat dia mengenal baik Anita dan sikapnya. Emosinya yang kadang meluap-luap, kadang membuat dirinya kewalahan menghadapinya. Aisyah semakin lebih baik di matanya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istrinya itu merawat serta menyayangi ayahnya dengan sepenuh hati. Alfian mulai merasa bingung, dia diambang dilema.